Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini yang hadir baru 13 orang ya. Masih ada 7 yang belum masuk, tapi kita sudah kehilangan waktu. Baik, tadinya hari ini tentang interpolasi spasial. Tapi ada materi yang belum disampaikan tentang spline kubik ya. Ini termasuk sangat penting, sangat handal. Jadi hari ini kita akan membahas spline kubik, kelanjutan dari spline kuadratik yang sebelumnya. Nah, spline spasial, interpolasi spasial akan kita bahas minggu depan. Karena itu sebuah kelas bahasan yang besar juga begitu, jadi tidak akan mungkin dalam 2 minggu begitu, jadi lebih ke wawasan saya pikir ya. Nah, mari kita lihat spline kubik itu apa, terkait dengan fungsi pangkat 3 ya, karena kubik ya. Linier pangkat 1, kuadratik pangkat 2, dan kubik pangkat 3. Jadi kira-kira harus terbayang ya, kalau misalkan linier ya linier, garis begitu. Kuadratik ya parabolik. Kalau kubik kan juga itu fungsi ganjil ya. Jadi fungsi linier, fungsi kubik itu fungsi ganjil. Bentuknya seperti apa ya? Seperti S begitu ya. Baik, saya akan menggunakan papan layar lagi. Spline kubik. Nah, kubik ya fungsinya begini. Dia lebih handal dalam memfit titik data ya, karena interpolasi itulah memotong titik data. Lebih fleksibel dibandingkan dengan yang kuadratik. Kalau perhatikan kuliah sebelumnya, kalau kuadratik ada agak berbahaya di tikungan ya, di titik yang ekstrim dia akan belok jauh dan menjauhi area estimasinya, fungsinya. Baik, kalau misalkan kita lihat ada n+1 titik data ya. Jadi katakanlah kita punya ini satu dimensi ya, mesti. Ini ada titik ini x0. Ingat tidak perlu harus sama jaraknya ya, ini kelebihannya. Ini x1, kemudian misalkan ini x2. Di sini ada katakanlah xn-2, xn-1, di sini ada xn ya. Jadi semuanya ada n+1 titik data. Ini ada 1 sampai n tambah x0 jadi n+1 titik data. Nah, kubik adalah menghubungkan ini ke sini. Jadi, kalau kuadrat kan bisa langsung begini ya, langsung kuadrat begini atau ke sini parabolik begitu. Nah, kalau kubik dia lebih ngefit begini. Nah, gitu. Ini kan bagian dari fungsi kubik juga nih. Kemudian dari sini ke sini begitu. Ini juga sama. Katakanlah begini. Nyambung ya.
Kalau misalkan parabolik, dia harus naik ke atas, ke bawah, naik ke atas. Ada belokan-belokan yang kemudian di antara dua titik akan agak sedikit menjauh begitu. Ini kompensasi untuk kembali ke titik yang dipotong, dia akan beloknya agak jauh gitu. Nah, kalau yang spline ini mirip yang linear, tapi tidak patah di titik-titik knotnya, titik simpulnya itu nggak patah. Gitu. Jadi ya smooth si fungsinya itu. Nah, ini tentu X0 sampai X1 adalah selang pertama, X1 X2 adalah selang kedua, ini X-2 sampai X-1, Xn-1 adalah selang ke N-1, ini adalah selang ke N. Jadi kita lihat ada N buah selang terkait dengan N plus 1 titik data ya. Jadi ada N selang atau interval. Oke. Nah, jadi kita harus mendefinisikan tiap selang ada sebuah fungsi kubik. Di sini ada F1x, jelas tidak sama dengan fungsinya di sini. Ini ada F2. Jangan kacaukan dengan di interpolasi sebelumnya ya. Ini kan ada yang linear, ini ada yang kuadratik. Ini lebih ke karena tiap selang itu fungsinya beda-beda. Ini adalah identitas sebuah selang ini. Selang pertama dan selang kedua gitu. Dan di spline itu kan fungsinya per selang ya, bukan fungsi global gitu. Di sini adalah fungsi yang f n-1 x. Ini di sini fungsinya f n x. Paham ya? Jika ada hal yang nggak paham langsung dipotong saja. Nah, n plus 1 titik data adalah dari ini. Dari X0, X1, X2 sampai Xn. Ini adalah n plus 1 titik data begitu. Nah, perhatikan bahwa karena ada n selang, setiap selang ada persamaannya, maka ada n persamaan. Oke, persamaan di sini kubik ya, polinom pangkat 3. N persamaan kubik. Nah, kita bisa menuliskan persamaannya. Yang pertama misalkan F1x itu A1 X pangkat 3 plus B1 X kuadrat plus C1X plus D1. Ini adalah persamaan kubik untuk selang pertama. Untuk selang kedua F2X, kekasihannya A2 berarti ya, A2 X pangkat 3 tambah B2X kuadrat tambah C2X tambah D2. Nah, tentu sampai sejumlah N persamaan. Jadi ini F yang terakhir nih, Fnx dengan koefisiennya An. X pangkat 3 tambah Bn X kuadrat tambah Cn X plus Dn. Oke. Nah, dari sini kita lihat N persamaan. Oke. N persamaan, masing-masing persamaan ada 1, 2, 3, 4 parameter yang harus ditentukan ya. Jadi kita harus menentukan 4 parameter per selang ini, per fungsinya. Setiap fungsi ada 4 parameter, A1, B1, C1, D1 ya. Ini A2, B2, C2, D2 gitu. Jadi yang dicari ada berapa? N persamaan
dengan harus dicari 4 kali n parameter yang dicari. 4n parameter yang harus kita cari. Nah, jadi kita harus karena ada 4n parameter, kita harus punya 4n persamaan, gitu ya. Karena ada 4n parameter, kita harus memiliki 4n persamaan. Baik, kita cari. Ini seperti mirip dengan yang di kuadratik yang sudah diturunkan. Nah, kemudian kita lihat, saya gambar lagi untuk mengingatkan yang di kuadratik. X0, ini X1, ini X2, ini X3. Tekanlah sampai ini xn-2, xn-1, ini xn. Oke. Jadi katakanlah begini. Oke. Begitulah ya. Nah, sekarang kita lihat yang titik interior. Ini namanya interior point atau knot. Interior knot, ya, simpul-simpul dalam ya, interior knots. Jadi kita lihat dulu yang bagian dalam. Kita mengambil persamaan dari yang interior knots. Ini selang 1, 2, 3, n-1, ini n ya. Oke. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa antara F1 dan F2 harus sama di titik ini. Jadi F1 di titik X1 harus sama dengan F2 di titik X1. Oke. Kemudian F2 di titik X2 di sini harus sama dengan F3 yang fungsi berikutnya, selang ketiga, di titik X2. Terus sampai yang terakhir, sini, knot terakhir. Jadi ini adalah Fn-1, ini adalah Fn. Jadi Fn-1 di titik Xn-1 harus sama dengan Fn, fungsi terakhir di titik Xn-1. Oke. Nah, dari sini kita punya 1, 2, 3, 4 sampai 1, 2, 3 sampai ini. Jadi totalnya ada n plus 1 persamaan ya. Jadi n plus 1 dikurangi yang ujung. Jadi yang ujungnya nggak dimasukkan. Ini yang nggak diambil, ini yang saya kotakin aja nih. Ya. Kotakin, jadi totalnya adalah n plus 1 kurangi 2. Gitu. Oke, total ada n plus 1 kurangi yang ujung 2. Gitu. Jadi kita sudah punya n-1 persamaan. Gitu. Dari sini ya, gitu. Nah, tapi perhatikan bahwa ini adalah sebuah persamaan. Jadi sebenarnya kita bisa pecah lagi. Kita lihat ya. Misalkan ini ada 2 persamaan masing-masingnya. Gitu. Jadi F1 misalkan F1 sini aja nih, A1 di X1 ya, X1 pangkat 3
tambah B1 di X1 kuadrat tambah C1 di X1 tambah D1, nah sama dengan F1 X1. Oke. Kemudian yang ini yang kedua, jadi A2 di X1 kuadrat pangkat 3 tambah B2 X1 kuadrat tambah C2 X1 tambah D2 F2 X1. Jadi sebenarnya per persamaan ini ada dua persamaan. Gitu. Satu lagi misalkan yang ini A2 tapi di X2 pangkat 3 tambah B2 X2 pangkat 3 tambah C2 X2 tambah D2 sama dengan F2 X2. Yang ini persamaan berikutnya A3 karena persamaan ketiga kali X2 pangkat 3 tambah B3 X2 kuadrat tambah C3 X2 tambah C3 ya. C3 ini tambah D3 sama dengan F3 X2. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir yang ini. Jadi N-1 yang persamaan yang kedua sebelum terakhir, N-1 di X N-1 pangkat 3 tambah B N-1 kali X N-1 kuadrat tambah C N-1 X N-1 tambah D N-1 sama dengan F N-1 yang ini X N-1. Kemudian yang terakhir, yang paling ujung itu adalah AN X N-1 pangkat 3 tambah BN X N-1 kuadrat tambah CN XN-1 tambah DN sama dengan FN XN-1. Nah, jelas dari sini kita punya 2 kali N-1. Jadi 2 kali N-1. Jadi ada 2N-2 persamaan. Itu 2N-2 persamaan. Baik. Pak, Ya. saya ingin bertanya Pak, itu yang di sebelah kanan kurung perawa itu tulisannya apa Pak? Total apa itu Pak? Ya ini. Total ada N+1 min 2 persamaan dari sini ya, persamaannya ya. Ini. Oh. Totalnya ada N+1 min 2 yang ujungnya itu. Persamaan yang ini. Tapi per persamaannya ada 2 lagi. Ini 2 kalinya. Oke Pak. Oke, Diagi. Ya Pak. Sama ini Pak, agak buram Pak ininya kameranya, jadi kurang kelihatan. Oke, kenapa ya? Kalau di sini nggak buram sih di rekaman saya. Mungkin jaringan ya, jadi ya. Nggak tahu yang lain buram nggak? Di saya lumayan buram sih Pak. Buram. Waduh. Ini udah WiFi-nya kencang di sini internetnya.
setting itu mungkin jaringan di tengah-tengahnya ya. Ya, semoga suaranya tangkap ya. Ini memang susah nih, tulisannya kecil juga. Iya Pak, suaranya jelas Pak. Oke. Nanti biasanya saya rekam ya. Semoga dari rekamannya lebih clear gambarnya, tidak akan kurang. Baik, kita jalan dulu aja ya. Kemudian, nah jadi karena tadi kita harus mencari 4N persamaan dan kita sudah menemukan 2N min 2 ya. Jadi kita tersisa 4N persamaan kurangi yang ini 2N min 2. Jadi kita tersisa 2N plus 2 persamaan yang harus dicari gitu. Jadi ini sebetulnya mengulang yang kuadrat ya gitu. Dan saya tidak akan detail di sini, sebenarnya akan ada metode yang lain untuk menghitung kubik ini. Tapi ini saya sedikit mengulas karena elegan ininya pendekatannya. Nah kemudian kita perlu 2N plus 2 persamaan lagi. Nah sekarang ambil yang titik ujung ya, yang hijau ini. Jadi kalau memperhatikan yang kuadratik, prinsipnya akan tahu. Jadi 2 persamaan dari titik-titik ujung. Oke. Nah, jadi persamaan ini adalah persamaan F1 terkait dengan ujung di sini, F1 terkait dengan X0 ya. Dan Fn terkait dengan Xn. Itulah persamaan di ujungnya. Gitu. Kita punya F1X0, nilai fungsi di titik X0 di fungsi yang pertama, berarti persamaannya A1 dan X0, X0 pangkat 3 tambah B1 X0 kuadrat tambah C1 X0 tambah D1. Ujung yang terakhir Fn fungsinya di titik Xn. Berarti ini AN Xn pangkat 3 tambah Bn Xn kuadrat tambah Cn Xn tambah Dn. Ini 2 persamaan dari sini. Berarti persamaan yang terisa adalah 2N plus 2 dikurangi 2. Ya tinggal 2N lagi yang kita cari persamaan. Oke. Nah, kemudian di teknik yang sebelumnya tentang untuk mencari dalam rangka mencari persamaan ya, agar memenuhi 4N tadi, turunan pertama di titik-titik simpul dalam ya, di knot interior knots, di titik-titik simpul dalam interior atau interior knot harus sama. Jadi turunan kiri dan turunan kanan harus sama ya. Nah ini formulanya kan turunan pertama, fungsi pertama di X1 harus sama dengan turunan pertama fungsi berikutnya di X1 gitu. Kemudian turunan pertama fungsi kedua di X2 harus sama dengan turunan pertama fungsi berikutnya F3 di X3.
2, dan seterusnya. Sampai ke titik simpul terakhir ya, menjelang data terakhir. Jadi fungsi n-1 turunannya di xn-1 harus sama dengan turunan fungsi berikutnya. Turunan pertama fungsi ke n di xn-1 gitu. Nah, dari sini berarti ada diketemukan terdefinisi misalkan n-1 persamaan. Oke. Nah, kemudian tersisa berapa yang dicari? Persamaan tersisa adalah 2n kurangi n-1 gitu. 2n kurangi n-1 berarti inilah n plus 1 persamaan yang harus dicari. Terus karena ini kubik, kalau kuadrat kita kan berhenti di turunan pertama ya. Turunan pertama kiri kanan harus sama. Nah, karena kubik kita masih mungkin menemukan turunan keduanya selain turunan pertama. Ya, turunan kedua di titik-titik simpul dalam juga harus sama. Ya, kita mendefinisikan turunan yang kedua. Oke. Turunan kedua pada titik simpul interior, oke, harus sama nilainya. Oke. Jadi artinya F1 turunan kedua nih di titik X1 harus sama dengan turunan kedua fungsi berikutnya di titik yang sama. Sampai di simpul terakhir lah ya, Fn-1 fungsi yang terakhir, turunan keduanya di titik Xn-1 harus sama dengan turunan kedua fungsi berikutnya, fungsi ke n di Xn-1. Nah, dari sini kita punya n-1 persamaan. Oke, dari turunan kedua ya. Jadi tersisa berapa? Tersisa tadi n plus 1 dikurangi n-1 dari yang turunan kedua. Hasilnya adalah ini n-nya dicoret, n plus 1 min n plus 1. Jadi tinggal 2 persamaan tersisa. 2 persamaan yang harus dicari lagi. Oke. Kemudian kita mendefinisikan di bagian ujungnya ini. Jadi turunan kedua pada titik-titik ujung itu dibuat 0 begitu. Ya. Jadi maksudnya itu di ujungnya, ujung kiri kanannya itu dibuat fungsinya linear. Gitu. Karena kan turunan pertama ini kan kubik ya. Fungsi kubik dia punya turunan pertama jadi kuadrat, kemudian turunkan lagi menjadi linear ya. Gitu. Jadi kalau saya bikin lagi gambar sembarang begini, kita begini, semoga ketangkap idenya ya. Jadi ini X0 kan ya, ini X0, ini X1, ini X2, ini X3, Xn-2, Xn-1, di sini Xn.
Nah, jadi kita akan membuat linear di sini. Jadi kan ya per segmennya ada fungsi ya, F1, F2, F3 sampai Fn. Ya, di sini tapi dibuat linear di sini. Di ujung awal dan ujung akhir. Kan boleh milih begitu. Nah, tapi di tengah-tengahnya itu jangan ada yang jangan dilinearkan ya. Harus smooth nih. Kan konsep kita mengambil kubik itu agar smooth di sini. Dia motong titik ini. Yang orange nih, motong titik ini. Nah, di sini nyambung dengan fungsi kubik. Nah, gitu. Di sini nyambung dengan fungsi kubik. Gitu. Ini yang ujung dia linear, tapi setelah motong titik menjelang terakhir dia berubah jadi kubik. Oke. Jadi ini menjamin bahwa di semua titik node-nya, titik simpulnya dia smooth. Oke. Itu batasan yang kita tentukan agar kita menemukan dua persamaan terakhir, agar banyaknya parameter yang dicari sama dengan banyak persamaan, begitu ya. Oke, itu intinya. Jadi dari ujung ini akan ketemu dua persamaan, gitu ya. Jadi nanti akan ketahuan 4n parameter sama dengan 4n persamaan kondisi ya, gitu. Syaratnya. Jadi itu akan matiknya akan menjadi bujur sangkar gitu. Nah, sisanya akan sama dengan yang di kuadratik ya, dengan persamaan yang di eliminasi Gauss gitu ya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan ini semua dari buku Capra and Canal ya. Jadi kalau diterangkan mungkin tidak akan begitu paham gitu. Biar agak cepat. Nah, baik, kita lihat begini. Pendekatannya ini pendekatan yang dituliskan di buku textbooknya. Jadi pendekatan versi Cheney, saya tulis namanya biar nggak salah nyebut. Ini tahun 85 ya. Oke. Tentang spline kubik penyelesaiannya. Baik, kita lihat begini. Ini saya gambar lagi. Ini X0, kemudian X1, X2, kemudian di sini ada XN-1, ini ada XN ya. Nah, kita akan tadi ini spline-nya, kubiknya. Ini F1, kemudian spline F2, kemudian ini spline F3. Spline itu pelat kayu yang tipis ya, untuk arsitek bikin pelengkung gitu. Istilah spline. Spline buat drafting, buat menggambar. Perhatikan bahwa ini segmen pertama, kedua, sampai ke N. Nah, per segmen tentu ada persamaannya ya. Kita kasih indeks aja FI, FIX, AI X pangkat 3, tambah BIX kuadrat, tambah CIX, tambah DI. Ini ya, persamaan yang kita akan gunakan ya, lebih efisien dibanding yang sebelumnya pengerjaan. Ini persamaannya, kubiknya.
Nah, ini persamaan kubik di selang ke I. Oke. Nah, coba turunkan ini. Turunkan. Turunan pertama F1 F aksen I X. Turunan pertama adalah ini 3AIX kuadrat tambah 2BIX tambah CI. Oke. Turunan pertama. Nah, kemudian turunan keduanya berarti 6AIX tambah 2BI. Oke. Jadi perhatikan ini X pangkat 3 kubik, kemudian turunan keduanya adalah kuadratik, turunan pertama kuadratik, turunan kedua adalah fungsi linier. Ya, fungsi linier. Inilah polinom linier ya. Polinom linier. Oke. Nah, yang bagian linier ini, yang ini, yang polinom linier, ini akan kita nyatakan dalam polinom interpolasi Lagrange orde 1. Nyatakan dalam polinom interpolasi Lagrange orde 1. Jadi ini nyambung semua nih ya. Lagrange dari Newton. Sekarang di kubik yang lebih efisien, prosedurnya juga menggunakan Lagrange. Jadi satu rangkaian logika yang terurut ya. Bedanya kalau Newton dan Lagrange kan dulu global ya interpolasinya. Nah, ini kita sifatnya sepenggal-sepenggal atau piecewise. Nah, ingat polinom Newton? Polinom Newton orde 1 ya. Jadi kalau misalkan orde 1 kan linear. Jika ini ada X0, kemudian ini adalah X1. Nah, ini di sini ada Fx0 nilai fungsinya, di sini ada Fx1 nilai fungsinya. Jadi linear. Nah, di kasusnya Newton, fungsi linear ini dinyatakan oleh Fx sama dengan B0 plus B1 X min X0. Oke. Kemudian B0-nya adalah Fx0 dan B1-nya sama dengan F, ingat tulisannya X1, X0 ya. Sama dengan Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. Itu yang polinom beda terbagi Newton ya. Nah, ini bentuk Newton ini kemudian oleh Lagrange diubah menjadi begini. Kan masih sama-sama X ya, mencari Fx yang linear. Oleh Lagrange diubah menjadi Fx yang sama dengan X min X1 X0 min X1 Fx0 ditambah X min X0 X1 min X0 kali Fx1. Nah, ini yang Lagrange ini. Sebenarnya adalah tak lain dari Newton yang dimodif ya.
Jadi di Lagrange itu lebih kelihatan nih X0-nya terkait dengan X1 terkait dengan X0, Fx0. Kita belajar menghafal pola ya gitu. Baik, jadi ini yang Lagrange. Nah, untuk selang ke I, sembarang selang, misalkan ini ada selang ke I, selang ke I ya. Jadi ini berarti di sini ada XI. Sebelumnya ada XI-1. Di sini ada F X I-1. Di sini ada titik ini FXI. Kurvanya adalah ini. Yang linear kan ya. Jadi kalau untuk sembarang selang dimanapun, kita akan menuliskan F fungsi di selang I, Fix, okay. Dalam ekspresi Lagrange, di sini adalah Fxi-1, yang ini ya. Ingat selangnya, X dari Xi-1 sampai ke Xi, ditambah gitu, Fxi, ini perselang nih. Ini selang X0, X1, ini selang Xi-1, Xi gitu. Nah, baru isinya. Okay. Ingat ini Xi di sini, berarti di sini Xi-1. Di sini Xi-1 berarti Xi-1 di sini dikurangi Xi. Oke. Di atasnya ada variabel X-nya. X min Xi. X min Xi min 1 gitu secara menghafalnya. Jadi sekali lagi adalah fungsi pada selang yang I, ya, selang ke I. Oke, kita teruskan. Nah, mohon diingat bahwa ini adalah ini ada orde 1 ya, kan linear. Nah, sekarang nyatakan turunan kedua yang tadi di formula fungsi kubik pada setiap selang ini, pada setiap selang nih, Fix, turunan pertamanya adalah kuadratik, turunan keduanya adalah kubik, linear, maaf. Oke, turunan keduanya pangkat 1 kan. Nah, ini berarti ini kemudian yang turunan kedua dari fungsi kubik jika di orde 1, nah dinyatakan oleh yang ini, yang Lagrange yang tadi, yang ini. Baik, kita lihat ininya kita ganti menjadi turunan kedua tadi ya, karena linear ya. Oke. Nah, ganti ini dengan turunan kedua masing-masing ini turunan keduanya, ini turunan keduanya. Jadi turunan kedua per segmennya kita lihat F I turunan kedua X sama dengan di sini turunan kedua dari Xi-1 tambah turunan kedua dari Xi. Ini Xi min Xi min 1. Di sini X min Xi min 1. Ini turunan kedua dari Xi min 1. Di sini Xi min 1 dikurangi Xi. Di atasnya variabel X dikurangi Xi. Oke.
Jadi inilah turunan kedua pada selang ke I ya. Nah, sekarang karena ini adalah polinom orde 1 ya. Polinom orde 1, kita coba balik sekarang situasinya. Kita akan cari polinom kubik dari fungsi turunan kedua, integralkan, kita akan dapat lagi fungsi turunan pertama, integralkan lagi, kita dapat fungsi yang awal ya. Oke, integral ya. Jadi dari turunan kedua dalam ekspresi Lagrange, integralkan untuk mendapatkan fungsi dalam turunan pertama, gitu ya. Dari yang kedua ini kan linear orde 1 kan, ini orde 1 nih. Kemudian integralkan lagi, dapat fungsi yang kubik sini. Orde 1, orde 2, ini orde 3. Tapi kita mencoba melacak balik orde ketiganya, yang fungsi awal. Nah, integralkan berarti ini. Kita lihat ya bahwa F aksen I, X, turunan pertama dari ini adalah tali dari integral dari turunan kedua ini, Fi X dx ya. Paham ya? Kita sedang mencari turunan pertama dari turunan kedua. Jadi konsepnya integral. Ini integral yang tertentu ya, karena belum ada batasnya. Baik, apa ini? Integralkan aja nih. Perhatikan bahwa semuanya ada nilainya nih. Xi-1, Xi-1 walaupun dalam nilai fungsi turunan kedua, semua ada nilainya. Kecuali X ini nih. Jadi integralnya terhadap X, bukan terhadap nilai-nilai ini. Nilai ini sebuah konstanta ya. Nah, kita bisa lihat ini keluar ya, yang ininya, yang bagian nilai-nilainya. Kita akan punya F Xi-1 per Xi-1 min Xi. Integral, ini ada X-nya nih. X min Xi dx. Gitu. Juga yang kedua, keluarkan yang konstannya F Xi, ini pun juga tidak ada variabelnya, Xi min 1. Oke? Integralkan yang bagian X-nya. X min Xi min 1 dx. Nah, tentu kalau integral tertentu begini akan keluar konstanta. Jadi ini sama dengan F Xi min 1 Xi min 1 min Xi, turunan integralnya adalah setengah X min Xi kuadrat ya, tambah konstanta C1. Ini pun sama. Ini berarti F aksen double aksen Xi per Xi min Xi min 1 kali integralnya setengah X min Xi min 1 kuadrat. Oke. Tambah C2. Paham ya? Nah, kemudian ini diintegralkan lagi untuk mendapatkan fungsi yang kubik yang awal. Jadi F Ix yang fungsi awal kubik kita akan dapat dari integrasi yang ini. Integral dari F aksen Ix dx gitu.
Nah, kita integralkan semua ini. Saya lagi nih, diintegralkan. Oke. Integralnya gampang ya, ini kan terhadap X aja nih. Jadi nanti ini sepertiga kali X min XI pangkat 3. Ini integralnya XC1 kali X. Oke. Ini integralnya adalah sepertiga kali X min XI min 1 pangkat 3 tambah C2X. Gitu ya. Tambah konstanta baru. Baik, hasilnya jadi Fix sama dengan F double aksen XI min 1 6 karena ada perkalian 2 kali 3 jadi 6 XI min 1 min XI kali X min XI pangkat 3 tambah F double aksen XI 6 kali XI min 1 kali X min XI min 1 pangkat 3. Udah kembali kubik tuh ya. Integrasi 2 kali dari fungsi linier dan dapat kubik. Nah, ditambah C1 plus C2 kali X. Tambah konstanta baru ya. Setiap integral itu ada konstantanya. K1 plus K2. Nah, kita definisikan aja yang baru. C1 plus C2 kita sebut sebagai A. Dan K1 plus K2 kita sebut sebagai B. Tuh. Nah, jadi formulanya Fix sama dengan F double aksen XI min 1 6 XI min 1 min XI X min XI pangkat 3 tambah F double aksen turunan kedua XI 6 kali XI min 1 kali X min XI min 1 pangkat 3 tambah AX tambah B. Nah, jadi sekarang urusan kita adalah mencari konstanta. Mencari konstanta A dan B. Mencari konstanta A dan B. Oke? Kenapa? Karena ini kan fungsi kubik per selang. Udah kembali kubik nih. Ini semua pangkat 3 nih, kubik nih. Oke? Fungsi kubik per selang. Jadi ini ada semua nilainya gitu ya. Ini kita akan cari nih yang turunan keduanya itu. Tapi ini adalah konstanta yang dicari. A dan B itu. Jadi kembali ke kubik fungsinya gitu ya. Tapi dia nangkring ada 2 konstanta A dan B. Seandainya A dan B ketahuan, beres. Kita punya fungsi per selangnya semuanya lengkap. Baik, mari kita cari A dan B. Nah, kita evaluasi saja nih. Ini kan X min XI ya. X min XI min 1. Coba evaluasi Fx ini pada X sama dengan XI. Oke? Jadi Fi di X-nya sama dengan XI sama dengan ini kan X ya. XI min XI 0. Jadi akan 0 ini.
Oke. Kemudian ditambah f xi 6 xi min xi min 1 xi min xi min 1 pangkat 3 tambah axi tambah b. Gitu. Ini dicoret nih. Xi min xi min 1. Coret. 1. Nah, artinya kita punya ini 1/6 f double aksen xi kali xi min xi min 1 kuadrat. Saya cek dulu. Ya. Tambah axi tambah b. Oke. Nah, sekarang kita cek di titik yang nah, karena di sini formulanya ada xi, x min xi dan x min xi min 1. Nah, cari sekarang yang menolakkan yang suhu kedua nih. Suhu kedua akan 0 kalau kita mengambil x-nya adalah xi min 1 gitu. Oke, kita lihat pada x sama dengan xi min 1. Oke. Berarti f i x i min 1 sama dengan ini saya tulis f double aksen x i min 1 6 x i min 1 min xi kali x i min 1 sesuai dengan yang dimasukkan min xi pangkat 3 ditambah 0 karena ada selisih antara xi min 1 dan dikurangi xi min 1 jadi 0 tambah a x i min 1 tambah b. Oke. Ini dicoret. Ini i min 1 x min i ya. Coret 1, ini coret. Jadi terlihat ini menjadi 1/6 f double aksen x i min 1 kali xi min 1 min xi kuadrat tambah a x i min 1 tambah b. Oke. Capek ya? Oke, kemudian ini persamaan kedua. Yang tadi persamaan yang pertama nih. Kita kurangkan untuk mengeliminasi antara A dan B gitu ya. Kita mengeliminasi A atau B. Kita lihat f i x i tadi ya dikurangi saja dengan yang ini f i x i min 1. Ini sama dengan tadi kita lihat dikurangkan aja ya 1 kurangi 2 gitu ya.
Banding 2. Saya ingin langsung ke hasilnya nih. Kita punya ini kurangkan persamaan ini, yang ini dengan persamaan kedua, yang ini. Jadi hasilnya adalah udah dapat A, B akan diseret ya. B min B 0. Jadi kita akan dapat A. Kita punya sebentar. Apakah perlu diloncat atau tidak? Maksimum 1. Oke. Apa-apa, bisa ditelusuri mudah. Jadi A sama dengan, maka ditemukan A sama dengan di sini FI XI XI min XI min 1 minus FI XI min 1 per XI min XI min 1. Oke. Min 1/6 F double aksen XI min XI min 1 tambah 1/6 F double aksen XI min 1 kali XI min XI min 1. Ini A-nya. Sudah dapat. Nah, A dimasukkan ke persamaan yang pertama. Mana? Ini. Jadi ini FIX yang dicari ya. Ini kan hasil integrasi dapat konstanta A dan B. Nah, A-nya udah ketahuan tadi, yang panjang tadi ini. A sama dengan ini. Sepanjang ini. Nanti A dimasukkan ke sini. Yang panjang tadi. Nah, masukkan substitusi ke persamaan FIX ya. Oke. Persamaan awal FIX. Nah, kita punya FIX berarti F double aksen XI min 1 6 XI min 1 min XI X min XI pangkat 3 tambah F double aksen XI per 6 kali XI min XI min 1 kali X min XI min 1 pangkat 3. Nah, tambah A. Ini panjang, yang ini yang atas. Ini yang A. Yang A. Tinggal dimasukkan sini aja ya. Tambah A kali X. Kemudian tambah B. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah cari B. Oke. Cari B. Nah, sama seperti tadi, semua dimasukkan, cari B dengan memasukkan nilai X untuk XI. Ya. Masukkan XI sini. Kalau XI masuk, ini akan 0 nih. XI min XI. Ini akan 0 pangkat 3. Ini akan 0 masuk ke pertama ini. Yang ini enggak.
Oke, jadi masukkan X sama dengan XI ya. Maka FI untuk XI sama dengan suku pertama ini XI min XI. Dia 0. Dia akan 0. Kemudian kita lihat yang ini sekarang dimasukkan XI berarti 0 ditambah F double aksen XI dibagi 6 XI min 1 ya. Nah ini XI karena dirubah jadi XI min 1 pangkat 3. Nah, tambah yang tadi A yang panjang kali X tambah B. Oke. Ini kita coret. Ini sama nih. Oke. Jadi dari sini kita punya B ketahuan. A udah ya. A sudah ada. A sudah dapat yang ini, yang panjang tadi. Ini semua nilai fungsi. Tinggal ada B, sudah ketemuan. Sudah ketemu B-nya. Ini dan demikian B adalah ini FI XI. Ini semua ada nilainya. Ini pindahkan semua ke ruas sebelahnya. Biar B sendirian di sebelah kiri. Ini menjadi min karena pindah ruas. Min 1/6 F double aksen XI yang ini kali ini XI min 1 kuadrat dikurangi ini yang A kali X XI ya XI. Oke, diatur, dirapihkan semuanya. Kita akan dapatkan B sama dengan minus FI XI per XI min 1 min 1/6 F double aksen XI min 1 kali XI min 1 tambah FI XI min 1 dibagi XI min 1 kurangi 1/6 F double aksen XI min 1 XI min 1 kali XI. Jadi A dapat, B dapat, gitu. Nah kita masukkan lagi ke FIX ya, FIX. Oke. Ini agak mudah, nggak ada trik, agak panjang ya. Ini apa sih formulanya? Kita akan dapat ini. Saya tuliskan hasil akhirnya. Yang penting sebenarnya itu penelusuran logikanya ya. Jadi nggak ada yang meloncat gitu, nggak ada yang kehilangan gitu. Jadi FIX
agar aman. Kalau kita menggunakan formula nanti aman karena sudah semua langkah dan dikuasai tahap-tahapannya. Nggak ada yang buta gitu, nggak ada yang tanda tanya prosesnya. Itu pentingnya penurunan ternyata. Jadi ya cukup sekali aja seumur hidup turunkan. X I-1 ini spline kubik satu dimensi. Nanti ya diterapkan ke misalkan spasial yang 2 dimensi lebih ini fleksibel ya untuk interpolasi ini. Tapi kan harus dari gagasannya dulu. F double aksen X I-1 dibagi 6 kali X I-1 dikurangi XI kali X min XI pangkat 3. Ingat ini masih polinom ya, pangkat 3 ya, kubik ya. Fungsi asalnya kan ya. Ditambah F double aksen XI 6 XI min XI min 1 kali X min XI min 1 pangkat 3. Oke. Tambah kita lihat FI XI min 1 dibagi XI min XI min 1 min 1/6 F double aksen XI min 1 kali XI min XI min 1 kali XI min X. Panjang nih formulanya. Tambah FI XI XI min XI min 1 min 1/6 F double aksen XI kali XI min XI min 1. Di sini X kurangi XI min 1. Ini formulanya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah tak lain dari polinom order 3. Ini persamaan perselang ya pada selang atau interval ke I ya. Ingat tiap selang ada persamaannya masing-masing. Ini persamaan tiap selang nih, sepanjang ini. Nah, hal yang harus diperhatikan di sini adalah semua nilainya ada ya. XI min 1, XI semua ada. Kecuali yang variabel ya, yang dicari ya, XI-nya. Dicari nih, ini kan dicari. X-nya itu. Semua ada. Kecuali turunan keduanya. Mana ini yang tahu nih. Ini dan ini. Ini XI sama ya. XI min 1 ini XI itu enggak. Semua ada kecuali ini F XI min 1 dan F XI. Oke. Ini yang tadi ketahui. Oke. Nah, tahap berikutnya adalah mencari ini berapa nilainya nih, gitu. Agar setiap selang ada persamaannya.
dari mana kita mencarinya? Kita bisa mencari dari ini, dari kalau misalkan kita lihat data ini, katakanlah XI, di sini adalah XI plus 1, ini XI min 1. Nah, begini. Oke. Nah, di sini di XI ini ada turunannya gitu. Jadi turunan yang pertama harus smooth ya, turunan kiri kanan. Ini ada, ini katakanlah yang selang yang ke I, ini selang ke I plus 1 ya. Berarti di sini ada F I plus 1 X. Di sini ada F I X. Oke. Ketentuannya harus smooth di sini di titik XI. Jadi turunan pertama dari fungsi yang ke I di XI harus sama dengan turunan pertama fungsi berikutnya di I plus 1 di titik XI. Gitu. Oke. Nah, apa arti ini? Turunkan dulu yang ini. Gitu, turunkan dulu, baru masukkan XI-nya. Ya. Ini kalau XI min XI kan 0 juga nih, ya. Ya ini enggak, ini XI min 1, tapi yang XI min XI akan 0 gitu. Tapi bukan di sini ngambilnya di turunannya. Gitu. Kita mencari syarat batas nih di turunannya. Jadi kita turunkan dulu ini turunan pertamanya, dan kemudian XI plus 1 tinggal tambah aja indeksnya. I plus 1, I plus 1, I gitu ya. Diganti indeksnya masing-masing gitu. Sebentar. Jadi kita cari turunannya agar memenuhi persamaan ini. Cari yang pertama dulu, yang ruas kiri. F aksen I di X sama dengan, ini panjang nih ya kalau saya tuliskan. Ini berapa turunannya. Kemudian yang berikutnya, yang sebelah kanan, F aksen dari I plus 1 X. Ini berapa turunan. Nah, nanti disamakan ya. Disamakan ruas kiri, ruas kanan. Disamakan, kemudian diatur tanda aljabarnya. Nah, kita akan punya identitas begini. Ketika dimasukkan ya, nanti di X sama dengan XI ya. Kita akan punya identitas XI min XI min 1 F double aksen XI min 1 tambah 2 X I plus 1 dikurangi X I min 1 kali F double aksen XI tambah X I plus 1 min XI kali F double aksen X I plus 1. Oke. Sama dengan
6 per X I plus 1 min XI kali F XI plus 1 min F XI tambah 6 ini XI min XI min 1 kali F XI min 1 dikurangi F XI. Gitu. Ini jadi panjang ya gitu. Atau kita bisa menyederhanakan ini yang bagian keduanya nih. Jadi perhatikan bahwa ini adalah di mana? Ini turunan kedua ya. Oke. Di XI min 1, di XI, di XI plus 1. Ya. Turunan keduanya. Jadi yang bagian akhir ini bisa ditulis begini. Yang bagian kedua nih. Ini kan jadi 6 F XI plus 1 min F XI dibagi XI plus 1 min XI. Tuh. Kemudian dikurangi 6 kali XI min XI min 1. Ininya ditukar. F XI dikurangi F XI min 1 ya. Nah, ini kan tidak lain dari 6 yang di notasi Newton ya. XI plus 1 per koma XI kurangi 6 F XI min XI min 1. Tuh. Baik, nah bagaimana penggunaan ini? Penggunaan ini kita lihat di sesi terakhir setengah jam kita akan lihat contoh soal ya yang di buku Capra juga. Perhatikan contoh soal dengan spline kubik. Oke. Kita punya data sebanyak 4. Jadi ini ada X0, X0-nya 3, F X0 sama dengan 2,5. Oke. X1 sama dengan 4,5, F X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 7, F X2 sama dengan 2,5, X3 sama dengan 9, F X3 nilai fungsinya 0,5. Jadi kalau kita sketsa begitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. 1, 2, 3 di sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 3, katakanlah begini, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 misalkan ya. Yang 3, 2,5. Itu di sini. Oke. 4,5, 1. Di sini. Kemudian 7, 2,5. Di sini.
Nah, berarti kan ini tidak harus sama jaraknya ya. Yang 9 0,5 di sini. Oke. Nah, jadi ini fungsinya semua kubik ya. Fungsinya kubik nih. Kubik. Gitu. Ini ada F1, ini F2, F3. Ya, ada 3 buah selang. Oke. Nah, kita masukkan ke formula yang ini. Saya tulis lagi. Jadi langsung menggunakan formula terakhir ya. XI min XI min 1 F XI min 1 plus 2 XI plus 1 min XI min 1 F double aksen XI plus XI plus 1 min XI kali F XI plus 1 sama dengan 6 kali Fxi plus 1 min Fxi Xi plus 1 min Xi plus 6 kali Fxi min 1 min Fxi Xi min Xi min 1 ya. Yang formula dasarnya, formula yang kita dapat tadi. Dari mana? Yang ini. Yang ini. Kita ambil yang oke. Baik, ini untuk tik dalamnya kan ini S1 ya, I-nya 1,2 nih. Ya. Kenapa? Karena kalau I1 kan di sini I1 X1 min X1 kurang 1 X0. Jadi datanya dari X0 nih. Ini X0, ini X0, ini X0, yang ini. Kemudian ini adalah X1. Ini tadi 7, X2. Ini X4 ya. Okay. Jadi dari mulai 1. Kenapa? 1 I min 1 itu 0. Jadi data yang paling rendahnya X0. Oke. Kita lihat, baik, untuk I sama dengan 1 ya. Jadi formula ini. Ya, kita lihat, I1 berarti ini X1. X1 min X0. Oke. Kali turunan kedua dari X0. Tambah ini berarti 2 kali 2 kali X2. X2 dikurangi min X0. Min X0 kali ini karena 1 F double aksen X1. Tambah
ini adalah 1, jadi X2 kurangi X1 kali F double aksen X2. Oke? Sama dengan ini. 6 kali berapa Fx plus 1. Oke, di Fx2 dikurangi Fx1, ada nilainya semuanya, dikurangi X2 kurangi X1. Oke, tambah 6 kali yang ini Fx0 dikurangi Fx1 per X1 min X0. Oke. Semua ada nilainya. Nah, yang harus diingat bahwa ini turunan kedua di titik 0, di titik pertama itu 0. Bukan mengatakan dia linier, dia kubik, tapi di bagian ininya dibuat linier. Bagian titik ini linier. Jadi seperti beginilah misalnya. Nah, oke, di sini dibuat linier ini. Oke, ini akan 0 yang turunan kedua dari X3 ini akan di turunan kedua ya, bukan nilai fungsinya. Akan 0. Sama seperti kita membuat di kuadratik kasus di mana bagian ujung-ujungnya itu dibuat linear, mirip gitu. Nah, ini tidak linear fungsinya, tapi hanya turunan keduanya aja yang linear. Oke. Lumayan panjang nih. 13. Tinggal dimasukkan nilainya aja ya. Masukkan nilainya. Kita lihat nilai-nilainya. 4,5 dikurangi 3 kali F double aksen 3 ditambah 2 kali 7 kurangi 3 kali F double aksen 4,5 tambah 7 kurangi 4,5 kali F double aksen 7 sama dengan ini ya, sama dengan 6 kali nilai fungsinya 2,5 kurangi 1 dibagi 7 kurangi 4,5 tambah 6 2,5 kurangi 1 dibagi 4,5 kurangi 3. Oke, kemudian saya nggak cek detail angkanya. Silahkan dicek lagi. Menghasilkan ini kan 0 ya. Ini 0 nih, yang di turunan titik awal. Turunan keduanya 0. Linear, memotong titik pertama. Kemudian menghasilkan 8 kali F double aksen 4,5 tambah 2,5 kali F double aksen di titik 7 sama dengan ini 3,6 tambah 6 sama dengan 9,6. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Ingat bahwa ini nggak diketahui. Ini nggak diketahui nih angka ini.
Oke. Nah, kemudian karena ada dua I pertama 1, I kedua 2 ya. Ini sekarang untuk I sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2, kita mau mengeliminasi nilai fungsi di turunan kedua. Dimasukkan saja nilai fungsinya. Jadi X2 min X1 kali F double aksen X1. Tambah, kembali ke formula yang tadi ya, yang terakhir diturunkan ya. 2 kali X3 min X1, semua nilainya ada, kali F double aksen X2 tambah X3 min X2 kali turunan kedua dari X3. Sama dengan ini kali 6 kali F X3 dikurangi F X2, semua nilainya ada, dikurangi X3 min X2 tambah 6 kali F X1 kurangi F X2 dibagi X2 min X1. Oke. Semua nilainya masukkan, kecuali bagian akhir dia akan 0. Turunan kedua dari X3 ini adalah akan 0. Ini adalah F turunan kedua titik yang terakhir. Ya, ini akan 0. Mirip dengan syarat awal yang tadi. Nah, ini akan menghasilkan 2,5 F double aksen 4,5 tambah 8 kali F double aksen 7 ini min 6 min 3,6 sama dengan min 9,6. Kemudian kita lihat ini yang kita nggak tahu. Oke. Nih. Jadi ada dua nilai yang kita nggak tahu. Ini F double aksen F 4,5 dan F double aksen turunan kedua di titik 7. Gitu. Semua ada kecuali dua persamaan dengan dua nilai yang diketahui. Nah, cari ini. Ya, cari. Nah, kita gunakan yang eliminasi biasa. Kita bisa buat begini. Ini 8, kemudian 2,5, ini 9. Oke. Ini turunannya F double aksen 4,5. Ini F double aksen 7. Oke. Ini sama dengan 9,6. Ini min 9,6. Nah, ini dua hal yang dicari dengan dua persamaan. Matriknya kuadrat. Kita bisa cek determinan ini. Determinannya adalah katakan determinan apa ya, A gitu ya. Ini berarti 8 kali 9 dikurangi 2,5 kuadrat ya. Ini 72 dikurangi 6,25. Ini jelas tidak 0 ya. Ya, tidak 0. Ini non singular. Jadi ada inverse-nya. Bisa dibalik. Nah, dengan demikian F 4,5 7 sama dengan inverse-nya cari nih. 8, 2,5, 2,5, 9 inverse
9,6 min 9,6. Oke. Dijamin ada karena non singular. Jadi kita punya didapat F double aksen 4,5 sama dengan 1,67909. Kemudian F double aksen 7 sama dengan min 1,53308. Nah, itnya dapat. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan fungsi-fungsi yang di ke 3 segmen tadi ya. Ini X0, ini X1. Jadi apa gambar gimana? Gambarnya oke. Ini begini. Ini ya. Gitulah ya. Ini ada F1, ini ada F2, ada F3. Jadi ada 3 buah fungsi. Gitu. Kan tadi ada Fix, Ix sama dengan tadi panjang ya. Kita akan bisa menentukan F1X berapa, F2X berapa, F3X berapa. Dengan memasukkan angka ini. Turunan kedua di titik 4,5 di sini. Dan turunan kedua di titik yang 7 sini. Ada nilainya nih. Nah, apa artinya? Jadi kalau misalkan kita mau mencari F5 misalkan ya, F5 berapa nih? Jadi berarti di sini nih. Di sini kan T3 tadi 3, kemudian 4,5, 7, 9 ya. Ini 3, ini 4,5, ini 7, ini 9 ya. 5 di sini. Jadi ini. Apa artinya? Gunakan F2. Jadi F2, F di segmen yang kedua untuk 5. Berapa nilainya? Tinggal dimasukkan saja. Berapa hasilnya. Nah, ingat F3 itu turunan kedua ya, dia 0. Gitu. Kemudian F turunan kedua di 4,5 ini adalah yang kita sudah cari 1,67909. Kemudian turunan kedua di berapa? 7. Tadi min 1,53308. Kemudian turunan kedua di titik terakhir 0 ya. Oke. F1 jika semua nilai dimasukkan, jadi F1X sama dengan 0,186566 X min 3 pangkat 3 tambah 1,66667 4,5 min X, kemudian tambah 0,246894 X min 3. Oke. Ini buat fungsi yang pertama. Ini kubik ya. Order 3 nih. Bukan linear. Tadi yang linear hanya di turunan keduanya aja di tadi. Kemudian untuk fungsi yang kedua, untuk F2 ini buat I1
Sekarang untuk F2X, ini buat I sama dengan 2. Ini dapat hasilnya 0,11139. 7 min X pangkat 3. Min 0,102205. X min 4,5 pangkat 3. Min 0,299621. 7 min X tambah 1,638783. X min 4,5. Ini buat yang fungsi yang di segmen kedua, interval kedua. Kemudian di yang ketiga, buat I sama dengan 3, ini fungsinya min 0,127757, 9 min X pangkat 3, tambah 1,761027, 9 min X tambah 0,25 X min 7. Ini fungsi yang ketiga. Semua pangkat 3 nih, semua order 3. Order 3. Oke. Jadi boleh semua titik di antara tadi 3, 4,5, 7, 9 ya. Di antara ini semua ada, bisa dihitung di semua ini. Dihitung. Jadi sepanjang dia 3,9, titik manapun kita bisa menginterpolasi di sini. Oke. Jadi contoh misalkan jika di X berapa di F5, berarti yang ini. Gunakan berarti F25 berapa hasilnya. Yang gunakan yang ini. Oke. Kalau misalkan yang dicari adalah F8, gunakan fungsi yang ketiga, F38. Ini berapa hasilnya. Oke. Ya, itu yang harus diterangkan terkait dengan spline kubik, karena sangat powerful, sangat dengan skema yang kedua sangat efisien, jadi harus dipahami ya gitu. Karena kan bisa dikembangkan ke spasial 2 dimensi kubik misalkan gitu kan, menarik. Baik, ada pertanyaan silahkan. Ini yang hadir ada 19 orang kurang 1. Saya pikir kalian harus melihat proses penurunan tadi ya. Walaupun buram gambarnya, mungkin saya akan kasih rekaman yang lebih jelas. Tapi dimanapun bisa telusur ya. Mungkin sekarang nampaknya kurang misalkan belum kebayang nih untuk bagaimana penerapannya, tapi konsep interpolasi akan kemudian dikembangkan ke 2 dimensi bagaimanapun juga gitu. Kita kan geomatika di spasial yang mainnya gitu. Kita akan menebak titik-titik yang tidak ada datanya gitu. Urusnya begitu ya. Gitu. Jika titiknya akurat terinterpolasi ya, bukan regresi. Jadi konsep regresi, interpolasi harus dipahami bedanya apa dan bagaimana cara menanganinya itu gitu. Baik, itu mungkin dari kuliah hari ini. Jika tidak ada pertanyaan. Apakah terasa susah? Tidak? Tidak ya?
tidak ada yang susah ya. Cuman harus ditelusur di pelan-pelan. Jadi kalau nanti di ujian keluar yang spline kubik, jadi gunakan persamaan yang terakhir ya, persamaan yang ini. Oke, ini yang digunakan. Nanti dari sini tentu akan ada yang dicari. Tadi seperti dengan eliminasi Gauss, mungkin ada 3 persamaan dengan 3 variabel yang diketahui, tergantung banyak data yang digunakan. Gitu. Semakin datanya banyak, berarti semakin banyak yang titik yang harus dicari secara simultan melalui SPL. Saya yakin ini tidak sulit, tetapi yang paling penting adalah dari mana asal usulnya, jadi tercover semua langkahnya, baru kita akan gunakan gitu, menggunakan formulanya. Baik, demikian kuliah hari ini. Minggu depan interpolasi spasial ya, karena itu kelas besar, jadi lebih ke wawasan ya, ada krigi, ada macam-macam di situ. Tapi tidak akan selesai dalam seminggu 2 minggu tuh. Gitu. Jadi baik hari ini kita belajar yang lebih mendalam tentang spline kubik, karena akan penerapannya lebih metodenya harus paham ya, karena itu akan metode yang interpolasi yang sangat baik digunakan. Baik, selesai kuliah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semua tetap sehat, jaga kesehatan baik-baik, dan tetap semangat. Nggak ada yang rumit kalau mau ditelusuri. Insya Allah saya akan berikan nanti rekaman dan PDF. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.